busy being. You're supposed to be retired. Halo para pengangguran, bagaimanakah kabarnya? Gimana dompet masih kental-kental aja? Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk membawakan alur cerita film yang akan memacu adrenalin kalian. Kali ini saya akan membahas tentang film The Beekeeper, di mana film ini akan membangkitkan jiwa-jiwa kebrutalan kalian yang sudah lama terpendam. Daripada kebanyakan cocot di awal, langsung saja kita menuju alur ceritanya. Simetriskan posisi pengangguran, lupakan segala permasalahan. Selamat menonton dan cekidot. Kisah akan berfokus kepada sosok seorang yang tengah mengambil madu lebah dan membantu tetangganya untuk mencoba mengamankan sarang tawon yang ada di rumah tetangganya tersebut dikarenakan takut nyerud. Di mana tetangga tersebut bernama Nyonya Parker dan lelaki pria tersebut bernama Adam Clay. Dikala Adam sedang sibuk dengan rutinitas sehari-harinya, di sisi lain Nyonya Parker pun sedang asik dengan laptopnya sampai pada akhirnya muncul satu peringatan yang menunjukkan bahwa laptop Nyonya Parker terkena virus dan juga ada nomor yang bisa dihubungi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan mudahnya dan dengan gampangnya Nyonya Parker pun langsung menghubungi nomor tersebut. Please. United Data Group, good afternoon. This is Hello, I just got a message saying that there's a problem with my computer. Dan ternyata itu adalah satu kejadian kriminal yang disebut dengan phishing, di mana berdasarkan analisis kami phishing ini adalah sejenis upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, dan akun, username dan password, dan data finansial, informasi kartu kredit, dan lain-lain. Dan alangkah celakanya Nyonya Parker menghubungi seseorang yang bernama Garnet, di mana sebenarnya si Garnet ini bukan memberikan solusi, melainkan sedang mengelabui Nyonya Parker untuk mendapatkan uang Nyonya Parker dari password dan username Nyonya Parker. Dengan kata lain, si Garnet ini adalah sosok seorang penipu online atau perampok online. Kembali ke Adam yang kini sedang memanen madu-madunya, dan Adam berencana untuk memberikannya kepada Nyonya Parker. Dan setelah tiba di sana, tiba-tiba Don't move. betapa mengejutkannya ketika Adam melihat Nyonya Parker bunuh diri. Dan anak Nyonya Parker itu, Verona, mengira bahwa Adam lah yang sudah menghabisi Nyonya Parker. Sampai pada akhirnya Adam pun ditangkap oleh polisi. Mr. Clay. Tidak terbukti bersalah, pada akhirnya Adam pun kembali dilepaskan. Hal itu pun membuat Veronica mendatangi Adam ke tempatnya untuk meminta maaf atas kesalahannya. Mengenal sosok lebih jauh dari seorang Veronica ini, dia adalah seorang agen FBI yang sudah lama meneliti dan menganalisis atau menyelidiki kasus tersebut. Dan kasus-kasus semacam ini memang banyak sekali diketemukan, namun sampai saat ini belum ditemukan titik terang dari kasus-kasus semacam ini, dikarenakan minimnya petunjuk yang sudah didapatkan. Hal itu pun membuat Adam ingin menyelidiki lebih lanjut tentang kasus semacam ini, dan kemudian Adam pun pergi ke tempat sarang lebahnya untuk mengambil satu buah handphone dan menghubungi salah satu kenalannya untuk menyelidiki tentang dari mana asal-usul kasus tersebut. Sehingga dengan kejadian itu, maka Adam Clay bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Berbekal informasi yang didapat dari kenalannya tersebut, pada akhirnya Adam pun telah sampai ke tempat yang dituju. Dan Adam pun dengan terang-terangan ingin menghancurkan gedung tersebut. Dan jika kedua orang ini ingin menghadapi Adam, maka benyutlah akibatnya. Tidak banyak ngehuntu, akhirnya Adam pun segera melakukan apa yang dia inginkan, dan dia pun menghajar salah satu karyawan di tempat tersebut. Lalu dia pun membakar tempat tersebut.
Tak disangka hal itu pun benar-benar dilakukan oleh Adam. Akhirnya Garnet pun menghubungi bosnya yang bernama Derek, anak orang kaya yang memang kita juga belum mengetahui lebih dalam tentang si Derek ini. Namun yang pasti si Derek adalah sosok seorang anak muda yang sedang mengelola perusahaan yang bergerak di bidang percolongan. Kejadian itu pun memaksa Derek meminta bantuan kepada sosok seorang yang bernama Wallace agar supaya Wallace menelusuri dan menyelidiki tentang orang yang telah menghancurkan gedungnya. Namun dikarenakan Derek sering membuat masalah, Wallace pun menjadi malas untuk membantu Derek. You understand? Dengan perintah itu pun pada akhirnya Garnet menyewa beberapa orang bayaran untuk menyelidiki hal tersebut, dan tak butuh waktu lama pada akhirnya rumahnya Parker dan juga kebetulan ada Adam di sana yang hendak naik mobil. Namun dengan insting dan feeling dari tentara bayaran ini, pada akhirnya mereka mengetahui bahwa sebenarnya si Adam inilah dalang dari semua kejadian tersebut, hingga pada akhirnya mereka pun menembak sarang lebah milik Adam, dan itu adalah kesalahan terbesar mereka. Tibanya mereka di tempat penyimpanan madu milik Adam, mereka pun merusak berbagai madu yang Adam miliki, dan itu sangat membuat Adam menjadi marah besar. Sungguh hal tersebut harus dibayar mahal oleh si Garnet karena tidak tahu menahu tentang sosok seorang Adam yang ternyata dia adalah orang yang berbahaya dan dia harus merelakan jari-jari tangannya habis terpotong. Sontak hal tersebut pun membuat Garnet segera melaporkan hal tersebut kepada Derek. Namun yang terjadi tiba-tiba, ya, ternyata sedari tadi Adam pun membawa Garnet dan mengikuti Garnet, kemudian mengikat Garnet untuk membunuhnya dan menjatuhkannya ke dalam laut. Berpindah kepada Verona yang kini sedang menyelidiki kasus peledakan gedung tersebut. Namun tiba-tiba ada ledakan di rumah Verona dan beserta 3 jasad di dalamnya, dan itu pun membuat Verona terkejut dan Verona pun menyadari bahwa hal ini berhubungan dengan Adam si peternak lebah. Berpindah kepada Derek yang kini tengah mengadu kepada Wallace, di mana Wallace sendiri adalah sosok seorang yang pernah menjadi kepala CIA. Pun akhirnya Wallace menyelidiki hal tersebut. Sampai pada akhirnya betapa terkejutnya Wallace ketika melihat sosok seorang Adam adalah seorang agen khusus bernama Beekeeper, dan alangkah terkejutnya Wallace ketika melihat profil Adam yang tidak pernah gagal satu kali pun dalam menjalankan misinya. Hal tersebut pun membuat Wallace menjadi panik dan gusar saat mengetahui hal tersebut. What? Mengetahui begitu berbahayanya dan begitu mematikannya sosok seorang Adam Clay, pada akhirnya Wallace pun menghubungi agen Beekeeper lain untuk menaklukkan Adam. Kemudian diperlihatkan Adam yang sedang mengisi bensin, tiba-tiba You've been a busy bee. You're supposed to be retired. dan ya, Adam tidak membutuhkan waktu lama untuk menaklukkan agen tersebut. Pada akhirnya Adam pun mengambil salah satu jarinya untuk bisa masuk ke dalam rumah wanita agen tersebut, hingga pada akhirnya Adam pun bisa mengorek informasi yang dia inginkan. Sementara di tempat lain, Wallace pun diberitahu oleh seseorang bahwa agen yang telah dia kirim sudah berhasil dihabisi oleh Adam. Hal tersebut pun membuat Wallace semakin gusar dan semakin menjadi bingung. Ternyata bukan hal yang mudah untuk menghadapi Adam, sehingga Wallace pun mengumpulkan seluruh agen yang pernah bekerja kepadanya, yang terbaik dari yang terbaik untuk menghadapi Adam. Kemudian Wallace pun memberikan semacam wejangan, clue dan trik untuk menghadapi Adam. Diperlukan strategi matang yang harus dirancang untuk menghadapinya, dikarenakan dia bukanlah orang yang biasa. Dia adalah anggota khusus dari yang terkhusus, dari anggota Beekeeper yang sangat berbahaya, tidak pernah gagal dalam melakukan aksinya. Berbekal jari tangan si agensi yang coba untuk menghabisi Adam, Adam pun berhasil membuka rumah tempat si agensi tersebut untuk menggali informasi lebih dalam, agar supaya dia bisa menyusun rencana pembalasan atas apa yang telah mereka lakukan terhadap Nyonya Parker. Menyadari bahwa Adam akan menyerang perusahaan yang sama yang dimiliki oleh Derek, Verona pun segera melapor kepada kepala FBI. Alhasil dengan informasi tersebut, kepala FBI pun akan mengerahkan beberapa pasukan untuk menjaga gedung tersebut.
Ketika FBI memasuki gedung tersebut, mereka dihadang oleh beberapa agen CIA yang sudah ditempatkan oleh Wallace, dan mereka menyuruh agar supaya FBI menunggu di luar saja karena di sini akan ditangani oleh CIA. Beralih ke dalam gedung, terlihat seorang pemimpin dari tempat tersebut pun menginstruksikan kepada mereka untuk segera bekerja bersamaan dengan CIA yang telah masuk ke situ dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari situ. Pada akhirnya, pemimpin tempat tersebut pun menyuruh agar kepala CIA itu menelepon Derek, yang entah siapa si Derek ini sebenarnya, namun kepala dari CIA itu justru tidak berkutik ketika berbicara dengan Derek. Bahkan si Derek ini menginstruksikan kepala CIA itu untuk hanya menjaga tempat tersebut dan jangan mengganggu tempat ini. Sedangkan di luar gedung, pasukan FBI pun sedang merancang situasi dan mengamankan situasi. Tiba-tiba si Adam ini datang dengan santainya menghajar mereka semua tanpa menggunakan sesuatu apapun, hanya menggunakan dengan kepalan tangan, dan itu dilakukan dengan begitu santainya. Itu menandakan bahwa sosok seorang Adam ini memanglah sosok yang sudah biasa melakukan hal gila semacam ini. Setelah berhasil menaklukkan pasukan FBI di luar sana, pada akhirnya Adam segera masuk dan menyusup ke sana. Kemudian petugas CIA pun merasakan kehadiran Adam sehingga pada akhirnya Adam diberondong berbagai peluru. Setelah berhasil menaklukkan dua pasukan khusus pun FBI dan juga CIA, Adam pun masuk ke dalam lalu menginterogasi pemimpin tempat tersebut dan menanyakan siapa yang memiliki hak atas tempat ini dan siapa yang memerintahmu. Betapa terkejutnya Adam ketika mengetahui bahwa yang memiliki dan menjalankan tempat tersebut adalah seorang anak presiden yang baru saja dilantik di Amerika Serikat. Wah, benarkah? Please, stop! I will! Let me show you. Yes, Derek, what do you want? Hey, Mom. No, nothing. I was just, thinking about you. I miss you. Madam President, Funmi Lawal, Hello, good to meet you. Sola Oyamade. Mendengar keributan dari dalam, akhirnya Perona pun masuk ke dalam dan memburu Adam. Meskipun pada akhirnya Perona mendapati bahwa ada foto Derek di tempat tersebut dan menyimpulkan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang dikelola oleh Derek, anak presiden. Untuk memastikan kecurigaannya, Perona pun menganalisa dan mencari tahu lebih lanjut hingga pada akhirnya menemukan fakta yang sangat mengejutkan di mana dua perusahaan yang bergerak di bidang percolongan ini ternyata dimiliki oleh ibu presiden yang dipakai untuk kampanye. Dengan kata lain, ibu presiden telah menggunakan uang hasil nyolong duit rakyat untuk menggunakan sebagai alat politik, dan hal tersebut sungguh mengejutkan hingga pada akhirnya dia melaporkan kepada kepala FBI. Very office to identify financial fraud. Dikarenakan kasus ini sangat begitu rumit dan memiliki potensi untuk mengguncang negaranya, maka pada akhirnya Perona disuruh tutup mulut. Kemudian yang akan menyelidikinya lebih lanjut adalah kepala FBI sendiri. Thank you. Berpindah kepada kediaman ibu presiden yang kini dijaga ketat oleh CIA dan FBI. Tak cukup itu saja, bahkan mengundang beberapa tentara bayaran untuk menjaga Derek. Tentunya hal itu untuk bisa menaklukkan Adam, karena Adam bukanlah orang yang biasa dan dia adalah sosok yang sangat berbahaya sehingga harus dilindungi oleh beberapa tentara khusus termasuk FBI, CIA dan juga tentara bayaran. Iya, Adam pun datang ke tempat tersebut lalu mencoba menyusup melalui gorong-gorong. Di tengah kegiatan pemeriksaan pun terjadi.
Di tempat lain, akhirnya Ibu Presiden didatangi oleh atasannya Verona untuk ditanyai seputar tuduhan dana kampanye yang dipergunakan oleh Ibu Presiden dari perusahaan anaknya. Ibu Presiden sendiri pun tidak tahu menahu tentang perusahaan milik anaknya tersebut. Dengan kata lain, Ibu Presiden pun tidak mengetahui bisnis haram babadog milik si Bangus Derek ini. Hingga pada akhirnya terjadilah banyak begitu perdebatan sehingga mengungkap begitu banyak fakta, dan hal tersebut sungguh disayangkan. Atasan Verona yang berada di situ pun menjadi korban penembakan oleh Derek, sehingga atasan Verona pun meninggal di tempat itu. Berpindah kepada Adam yang sengaja masuk dan berbaur ke tempat keramaian di tempat itu dan dilihat oleh Verona, maka dengan seketika pasukan dari dalam dan dari luar pun segera memburu Adam. Place your fingers behind your head. Bukan Adam Clay namanya jika hal tersebut tidak direncanakan oleh Adam, sehingga pada akhirnya Adam pun meledakkan suatu mobil yang ternyata sudah dipasang bom terlebih dahulu melalui remote yang berada di dalam tangannya. Sontak hal tersebut pun mengagetkan semua tentara. Namun pada akhirnya Adam mampu menaklukkan tentara penjaga yang begitu banyaknya di dalam sana. Ketika Adam hendak memasuki tempat Ibu Presiden dan Derek, Adam pun dihadang oleh pas pampres dan petugas-petugas lainnya sehingga Adam harus menghabisi mereka di tempat tersebut. Tak disangka sosok seseorang yang menjadi pemimpin dari tentara bayaran tersebut mengajak Adam untuk berduel. Ternyata dia masih hidup, namun sungguh disayangkan dia menyetorkan nyawanya dengan begitu mudah kepada Adam Clay. Tentu saja dikarenakan Adam Clay tidak pernah kalah dalam setiap pertarungan. Berhasil menaklukkan pemimpin tentara bayaran itu, pada akhirnya Adam pun menuju tempat Derek dan ibunya. Namun di sana Adam dicegat oleh Wallace yang menyarankan agar supaya Adam tidak melanjutkan hal tersebut untuk melakukan balas dendam. Entah apa yang terlintas di dalam benak si Derek ini, dia pun menyandra ibunya sendiri. Dan ketika dia hendak menghabisi ibunya sendiri, kemudian Adam pun menembak si Derek ini. Lalu Adam pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Segera setelah berhasil menyelesaikan misinya tersebut, Adam pun pergi mengambil peralatan yang telah dia persiapkan, yang telah dia kubur, dan dia pun pergi menyelam sambil kabur. Dan itu adalah Beekeeper. Tamat ending yang cukup membikiperkan. Wow, cuau.